Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memudahkan masuk surga. Ya. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ada seorang pedagang memberi pinjaman kepada manusia, sehingga jika ia melihat mereka dalam kesulitan, dia berkata kepada para pembantu pelayannya itu, berilah dia tempo hingga mendapatkan kemudahan. Artinya ini dimudahkan, dimaafkan, sehingga Allah akan mudahkan urusan kita. Maka kemudian Allah memudahkan urusan pedagang tersebut. Dan ini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan ini. Kalau ada orang Pak meminjam sama kita, sudah jatuh tempo, lalu kita maafkan, perpanjang waktunya, maka itu dimaafkan orang, maka Allah akan mengantarkan kita untuk masuk surga. Ini kayaknya lanjutannya belum selesai dalam hadis ini. Jadi akan dimudahkan dia mendapatkan surga dengan adanya amalan itu. Allah akan berikan jaminan surga. Ada kitab saya baca Pak, 66 amalan langsung jaminannya surga. Salah satunya ini Pak, memberi kemudahan orang yang meminjam, sudah jatuh tempo lalu kita mengatakan tidak apa-apa, perpanjang saya jatuh tempo, maka atas kemampuan kita memberi maaf itu, Allah akan jaminkan kita satu surga. Nah, tidak gampang juga itu Pak. Cuma ini mohon hanya didengar atau dipakai untuk bisa memberi kemudahan. Jangan nanti menuntut yang suka meminjam tidak cocok dipakai. Cocok dipakai untuk yang suka memberi pinjaman, supaya ada. Jangan sakit hati Pak. Seandainya orang meminjam kepada kita lalu waktunya dia bayar, lalu tidak dibayar, maka jangan sakit hati. Ternyata ada pahala di sisi Allah yang sangat besar. Ada pahala Pak. Tapi ini jangan pakai ini yang suka meminjam. Lain tong itu Pak, nanti hadisnya suka meminjam. Siapa menunda satu hari pembayarannya, seharusnya dia harus bayar, maka itu kezaliman dan itu dosa. Didenda. Siapa menunda pembayarannya, pada dia sudah mampu Pak. Karena ada orang meminjam itu jatuh tempo tapi nalikan lagi yang lain. Nah bilang bagus cipa aja, tidak denda jaki, tidak nanu jaki. Jadi bermuamalat itu Pak, jangan pakai satu hadis, pakai hadis yang cocok untuk itu. Ya, kalau suka meminjam lalu suka menunda, kezaliman. Tapi orang yang betul-betul tidak punya kemampuan lalu diberi penundaan Pak, itu pahala dan jaminannya surga. Kamu Pak, kalau susah kita ada orang mudahkan, luar biasa itu. Bisa Bapak rasakan itu kalau betul-betul tidak dibikin-bikin lalu mengatakan iya, tidak apa-apa, saya maafkan. Nah, cuma konsep ekonomi kita hari ini Pak, masuk riba di situ karena ada dendanya. Ada dendanya luar. Kalau konsep Islam itu memaafkan, menjaga kesehatan. Ya, ternyata menurut ayat Al-Quran dipakai dalil ini, fa'fu anhu wasfa innallaha yuhibbul muhsinin. Ternyata Allah masukkan pada golongan yang berbuat baik. Ini maksudnya jemaah sekalian. Ternyata memaafkan itu Pak, mohon maaf Pak dokter, nanti diuruskan saya. Ternyata memaafkan itu Pak menyehatkan diri kita. Ya.
ternyata orang yang memaafkan itu membebani, menghilangkan beban pikiran, konflik dalam dirinya. Itu lebih tenang tidur, lebih enak makan, lebih enak pikirannya. Tapi coba Pak, kalau Bapak simpan amarah berhari-hari, itu membebani diri kita sendiri. Maka maaf kalau terlalu banyak penyakit, komplikasi dalam diri kita. Mungkin salah satu dari sekian sebab Pak, adalah sebab berfikir. Dan salah satu pikiran itu adalah marah yang berlebihan. Sebab berat itu Pak, kalau ada musuh, berat itu. Bisa Bapak rasakan itu kalau ada musuh setiap mau tidur kurang ajar. Pasti kerja keras ki. Mau makan lalu ingat dia pasti tidak enak dan menyiksa diri kita Pak. Maka rata-rata orang yang tidak banyak musuhnya itu Pak, orang yang tidak banyak musuhnya sehat-sehat itu insyaallah. Ya. Iya. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala Pak ya. Mari ya, kalau orang tua dulu suka marah, suka dendam, cepat ke tua. Saya kira sekarang ini cepat marah dan suka dendam itu Pak, cepat mati. Tapi mati yang dimaksud di sini bukan mati keluar roh, mematikan tubuhnya pelan-pelan karena memberikan beban di luar kemampuannya. Ya, banyak-banyak saja tersenyum Pak, banyak-banyak persahabatan supaya enak. Kalau 5 musuh tak di sini di jamaah ikhtiar Pak, saya sakit tiap hari, menderita. Maka orang yang pendendam itu menderita seumur hidup. Tidak ada kala nikmat Pak, kita maafkan supaya sehat. Ya. Nah, ini terutama di kelanggengan rumah tangga. Dipakai di sini 3 wa in ta'fu wa tasfahu wa takfiru. 3 ini Pak. 3 kata ini sebenarnya sama dengan memaafkan, cuma Allah pakai kata-kata yang berbeda. Ya. Wa ta'fu wa tasfahu wa takfiru. Kau memaafkan, tidak memarahi, serta mengampuni mereka. Nah, itu kenikmatan Pak. Kenapa dipakai ini di rumah tangga ini Pak? Ini pembahasan tema sentral rumah tangga. Karena di rumah tangga ini Pak, paling dibutuhkan ini memaafkan. Paling dibutuhkan jangan suka marah. Paling dibutuhkan sikap mengampuni, karena durasi pertemuan kita suami istri tinggi Pak. Maka bombek juga tingkat tinggi itu bombek suami istri. Pasti Pak. Durasi bombek yang paling terbanyak itu ya tidak bisa dipungkiri itu kelas suami istri. Karena durasi pertemuannya tinggi juga. Semakin sering kita berinteraksi, semakin peluang kesalahpahaman ini terjadi. Ya, karena itu Pak ya, jamaah sesama jamaah, sesama yang paling sering, guru dengan guru, ustaz dengan ustaz, sering juga baku bombe. Ya. Yang tidak baku bombe itu mungkin ya ustaz dengan polisi, ustaz dengan tentara. Kenapa? Karena tidak boleh kata interaksinya kurang. Semakin sering kita ketemu pasti ujung ini. Dan Allah memakai ta'fu wa tasfahu wa takfiru. Tiga-tiganya ini kata pada satu sisi maafkan sebenarnya, kata kunci. Ya, yang ke-9 berarti menyayangi diri sendiri. Orang yang mendendam itu Pak, orang yang memaafkan itu menyayangi dirinya. Jadi maaf ya, kalau kita marah, kasih simpang dan marah, itu sebenarnya sedang menzalimi diri kita sendiri. Coba dibebani diri tak, kamar tak ber-AC tapi marah ke sama orang, susah tidur. Dibebani diri tak. Maka pemaaf itu Pak menyayangi diri kita sendiri. Semoga insya Allah Pak jangan siksa diri kita sendiri. Belajar untuk
1000 alasan untuk bisa memaafkan orang lain. Tak bisa percepat 10, menghindarkan diri dari derita yang tidak pernah putus. Ternyata juga disebutkan, maka maafkanlah, karena itu adalah cara paling terbaik. Dianjurkan kita Pak supaya tidak menderita dengan derita yang tidak pernah putus. Jangan disimpan itu marah. Kalau marah ibarat luka yang infeksi Pak, bengkak dan bisa komplikasi, nanti itu akhirnya berbahaya. Kalau sudah mulai ada luka Pak, segera tutup. Jangan lagi diberi ruang sampai dia bisa bengkak dan infeksi, nanti pada akhirnya susah sendiri.